Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Semoga pertemuan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari bencana COVID. Sebelum kita mulai materi ini, materi bab 1 mengenai sel ini, coba kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita akan membahas materi sel, di mana sel sudah kita bahas sebagian di PJJ. Kali ini Bapak ulas secara tuntas. Mudah-mudahan kamu paham sebagai bahan untuk kita nanti melakukan praktek. Sel adalah material terkecil dari makhluk hidup. Ya, jadi ada makhluk yang multiseluler, bagian terkecil itu adalah sel. Ya, atau ada hewan atau tumbuhan satu sel. Jadi ya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, saking kecilnya. Ya. Jadi sel adalah material terkecil dari makhluk hidup, penyusun makhluk hidup itu sendiri. Jadi sel itu bisa berupa satu makhluk hidup atau menyusun makhluk hidup yang multiseluler. Sel itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel di mana sel ini tidak mempunyai membran inti. Artinya adalah bahwa sitoplasma yang ada di dalam sel diisi oleh materi-materi genetik DNA yang tersebar di dalam sitoplasma sel tersebut. Di samping juga materi-materi sel yang lainnya. Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang sejati, artinya adalah sel yang sudah mempunyai membran inti. Jadi komponen inti sel sudah mulai terpisah karena dibatasi oleh membran inti, terpisah dari organel-organel sel yang lainnya. Kalau sel prokaryotik kan sudah dipelajari waktu kelas 10 dulu, yaitu sel-sel bakteri, ya, atau sel-sel ganggang yang sederhana, ganggang hijau biru. Sedangkan sel eukaryotik ya, bisa sel dari tumbuhan, bisa sel hewan, ya, atau ganggang yang tingginya. Kita mulai dari sel yang eukaryotik, ya, karena sel prokaryotik sudah dibahas waktu kelas 10. Sel eukaryotik terdiri pada sel tumbuhan dan sel hewan, ya, di mana sel tumbuhan dan sel hewan ini berbeda. Perbedaan paling nyata itu adalah dari bentuk morfologinya, yaitu adanya dinding sel pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sehingga sel hewan lebih elastis, lebih fleksibel bergerak dibanding dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan ada sel yang mempunyai komponen-komponen dari luar ke dalam. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel adalah organel sel. Ya, dinding sel adalah organel sel yang melindungi sel dan memberi bentuk pada sel, terletak pada bagian luar dari sel. Ya, jadi dinding sel itu adalah sebagai protektor bagi sel, ya, protektor bagi sel atau pelindung sel dari gangguan mekanik dari luar, dan juga memberi bentuk pada sel. Itu apakah dia sel tumbuhan atau sel hewan dilihat dari bentuknya, itu bentuk ini. Ya, nah sedangkan bagian ke dalamnya lagi adalah membran sel. Membran sel adalah organel sel yang berfungsi sebagai media transportasi. Ya, jadi media transportasi dari luar ke dalam atau dari dalam keluar sel. Ya, nah, media transportasi ini ada dua macam, yaitu media transportasi aktif atau transfer aktif dan media transfer pasif. Ya, yaitu transfer pasif yang tidak membutuhkan energi. Nah, media transportasi pasif ini juga ada dua, berupa difusi dan berupa osmosis, nanti akan kita bahas. Oke. Lalu bagian ke dalamnya lagi adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah organel sel yang berbentuk gel, ya, jadi berbentuk senyawa cair.
ya, yang mempunyai konsentrasi tertentu. Nah, sitoplasma sel ini adalah media tempat bergeraknya organel-organel sel mengelilingi inti sel searah jarum jam. Ya, jadi sitoplasma ini adalah tempat bergeraknya atau media bergeraknya organel-organel sel di dalam sel untuk mengelilingi sitoplasma. Dan juga fungsi dari sitoplasma ini juga adalah sebagai media transportasi sinyal-sinyal organik dari organel sel ke organel sel yang lain di dalam sel. Jadi bukan di luar sel tapi di dalam. Oke, lanjut. Ribosom. Ribosom adalah organel sel. Ya, ribosom adalah organel sel sebagai tempat pembentukan protein atau sintesa protein. Jadi di dalam ribosom lah protein ini dibentuk. Untuk apa? Untuk nanti diberikan ke organel sel yang lainnya yang membutuhkan protein sebagai pertumbuhannya. Sedangkan ribosom ini ada yang tersebar di dalam sitoplasma, ada juga yang menempel pada endoplasmic reticulum. Jadi ada dua ya. Lanjut, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum adalah organel sel yang berperan sebagai transportasi protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk diberikan kepada inti sel atau organel sel lainnya. Endoplasmic reticulum ini juga ada dua. Ada endoplasmic reticulum yang kasar atau RAS, ada endoplasmic reticulum yang halus atau smooth. Endoplasmic reticulum yang RAS atau yang kasar itu dikelilingi atau ditempeli oleh ribosom sehingga protein yang dihasilkan oleh ribosom ini langsung masuk ke dalam endoplasmic reticulum dan diberikan ke inti. Sedangkan yang smooth itu menerima ribosom dari menerima protein dari ribosom yang ada di sitoplasma yang tersebar tadi untuk diberikan kepada badan Golgi biar disuplai kepada setiap organel sel. Oke. Lanjut. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berperan sebagai tempat pernapasan sel di dalam sel. Ya. Jadi organel selnya dalam sel berperan sebagai media pernapasan. Atau mitokondria adalah organel sel yang berperan sebagai respirasi sel. Nah, kalau kamu perhatikan kita bernapas mulai masuk udara di lubang hidung sampai pada paru-paru sampai daerah kanoral darah, itu adalah respirasi ekstrasel. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam sitoplasma dan menuju mitokondria adalah respirasi intrasel. Yang menyebabkan sel di tubuh kita berkembangnya adalah adanya respirasi intrasel. Ya. Oke, kita lanjut. Kloroplas. Kloroplas pada sel adalah organel sel yang berperan sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ya. Karena sel tumbuhan itu bersifat autotrof, membuat makanan sendiri dari bantuan cahaya matahari sebagai sumber energi. Ya, jadi yang berperan di sini adalah kloroplas yang ada materi klorofil. Nah, cahaya yang masuk ke dalam sel menuju ke klorofil ini akan membentuk CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus oksigen. Oksigen yang dikembalikan ke udara, C6H12O6-nya disimpan berupa gula, ya, atau berupa energi potensial, baik itu di dalam buah tanaman maupun di dalam batang tanaman maupun dalam akar tanaman. Ya, berupa umbi, kayak
singkong itu adalah ya dalam tanah dalam tanah yang berisi hasil fotosintesis. Buah jambu, buah mangga itu juga merupakan hasil fotosintesis. Oke, kita lanjut. Inti atau nukleus adalah organel sel yang berperan sebagai pusat koordinasi pertumbuhan dan perkembangan sel. Kenapa? Karena di dalamnya ada DNA. Nah, nukleus ini pada sel itu dia membrannya ada bilayer, artinya adalah dua lapisan, inner layer dan external layer. Jadi lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar kontak dengan sitoplasma, lapisan dalam kontak dengan cairan inti. Ya, ada dua lapisan dia. Baik membran sel juga dua lapisan, membran mitokondria juga dua lapisan, membran kloroplas juga dua lapisan. Ya, itu membran-membran yang bilayer. Nah, di sini ada vakuola. Ya. Vakuola ini adalah bukan organel sel dia adalah material sel. Kenapa? Karena dia hanya berupa selapu tipis yang berbentuk seperti bola, yang berisi cadangan metabolisme atau sisa-sisa metabolisme. Pas ditaruh di sana. Nah, satu lapis atau membran yang ada pada lapisan membran yang terdapat pada vakuola ini disebut dengan tonoplas, bukan membran. Oke, nah itulah kalau gambaran bagi sel tumbuhan. Ya, nah bedanya nanti dengan sel hewan adalah bahwa pada sel hewan tidak kita jumpai dinding sel, ya, tidak kita jumpai kloroplas, ya. Nah, tapi pada sel hewan kita jumpai adanya sentriol yang tidak ada pada sel tumbuhan. Sentriol ini adalah organel sel yang berperan sebagai pengatur proses pembelahan sel. Ya, dimana benang-benang gelendong nanti akan membentuk benang-benang spindel. Sedangkan sentriol menuju ke arah kutub perlawanan, benang spindelnya mengikat kromosom yang ditarik ke arah kutub yang perlawanan. Ya, itu beda sel tumbuhan dengan sel hewan. Ya, kalau pada sel hewan kita jumpai vakuola kecil-kecil tapi banyak. Tapi kalau pada sel tumbuhan hanya satu vakuola. Ya, ini yang kalian harus paham. Jadi setiap organel itu ada fungsi. Ya, kita lanjut. Sel hewan sudah, ya, membran sel sudah tadi. Oke. Sekarang pergerakan larutan yang ada pada sel, ya, atau macam-macam transfer yang terdapat pada sel. Yang pertama tadi saya sudah katakan ada transfer pasif. Transfer pasif terbagi dua, yaitu osmosis dan difusi. Transfer pasif ini adalah transfer yang terjadi dari luar ke dalam sel maupun dari dalam keluar sel, ya, tanpa membutuhkan energi. Pergerakan terjadi hanya perbedaan konsentrasi. Kalau konsentrasi di luar sel itu tinggi, maka cairannya dalam sel bergerak keluar. Kalau konsentrasi di dalam sel itu tinggi, maka cairannya ada di luar sel bergerak ke dalam. Ya. Nah, pada osmosis, pergerakan larutan, ya, transfer pasif osmosis ini adalah pergerakan larutan dari luar sel maupun ke dalam sel atau sebaliknya, ya, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi.
melalui selaput selektif semi permeabel. Kalau tidak ada selaput selektif semi permeabel, itu bukan osmosis. Ya. Lalu difusi. Difusi adalah pergerakan larutan dari yang bertekanan tinggi ke rendah atau sebaliknya, baik melalui selaput selektif semi permeabel maupun tidak. Jadi kalau difusi itu bebas. Kayak naruh tinta ada air, dia buyar, mana ada selaput di situ. Tapi dia akan merata dalam gelas. Atau kalau kamu menyawangi di pojok ruangan, lalu di bagian pojok yang lainnya terasa wanginya, itulah difusi, bukan osmosis. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi ada dua, ada pasif, ada aktif. Nah, kalau transfer aktif adalah transfer yang membutuhkan energi. Kenapa? Karena dia melawan gradien gravitasi, bergerak dari bawah ke atas, atau dari luar ke dalam, atau dari dalam keluar sel. Ya, tapi dia membutuhkan energi. Nah, pergerakan dari transfer aktif ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan unipor, ada simpor, ada antipor. Unipor adalah pergerakan larutan dari luar ke dalam sel atau dari dalam ke luar sel, hanya satu jenis senyawa organik saja. Ya, glukosa masuk, glukosa keluar, atau air masuk, air keluar. Ya. Lalu kalau simpor, pergerakan larutan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar saja, tetapi lebih dari satu macam larutan. Bisa garam mineral juga masuk di sana, bisa glukosa ikut masuk di sana, ya bisa juga asam amino yang ikut masuk. Begitupun juga keluar sel. Jadi lebih dari satu jenis senyawa organik. Kalau antipor, bolak-balik dia, ya bolak-balik dia. Jadi bisa masuk larutan itu dan juga bisa keluar larutan yang lain. Ya, jadi itu perbedaan daripada transfer. Ketiga-tiganya membutuhkan energi. Kita lanjut. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau seandainya larutan di luar sel itu tinggi, sedangkan larutan di dalam sel itu rendah, maka dari dalam sel larutan keluar menuju keluar sel, sehingga sel menciut. Nah, peristiwa menciutnya sel ini disebut dengan istilah frenasi. Tapi kalau sel itu sudah setimbang antara luar dan dalam, sel tekanannya maupun konsentrasinya, maka tidak terjadi pergerakan. Maka bentuk selnya optimal, normal dia. Tapi kalau seandainya larutan dari luar sel lebih rendah daripada dalam sel, maka cairan atau larutan yang di luar sel masuk ke dalam sel. Risikonya sel mengalami turgid, ya, dan bisa menyebabkan ya hemolisis sel itu. Karena kalau balon dia isi air aja terus, udah gede udah maksimal pecah. Ya, apakah sel tumbuhan ataukah sel hewan itu sama? Jadi kita tadi udah belajar organel ya, dan juga sudah belajar masalah materi sel, dan juga kita sudah belajar mengenai transportasi yang terjadi dalam sel. Inilah pagi ini yang dapat Bapak sampaikan ke kamu, dan tugas yang Bapak berikan juga sudah kamu kerjakan, tinggal dikumpulkan nanti. Dan bahan ini yang Bapak berikan kepada kamu ini adalah bahan untuk kita menuju KD 41 ya, itu KD praktek ya. Insya Allah kita praktek, habis praktek baru kita ulangan. Itu saya dapat Bapak sampaikan pagi ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.